kita ikuti bersama penandatanganan keputusan tentang perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2025. Acara selanjutnya yaitu sambutan gubernur terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2026 dan perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2025. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur, kami persilahkan. Instruksi pimpinan, sedikit Doni Huta Barat dari fraksi PD Perjuangan. Sebelum masuk pada tanggapan Pak Gubernur terkait dua agenda tersebut, ada beberapa hal yang saya harus sampaikan. Izin Pak Gubernur, saya minggu lalu turun ke daerah pemilihan saya menerima undangan dari masyarakat yang terdampak dari surat edaran terkait penutupan 26 perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, saya mau menanyakan Pak Gubernur, langkah selanjutnya setelah penutupan ini seperti apa? Karena yang saya terima dari masyarakat ada sekitar 13.544 KK yang terdampak, yaitu dari pedagang, dari pelaku usaha, dari supir segala macam. Dan kemudian ada yang dilakukan oleh Dinas DPMD, itu yang terdata ada sejumlah 2.644 jiwa yang terdampak. Nah, kemudian ada informasi yang disampaikan bahwa Pemprov akan memberikan bantuan senilai 3 juta rupiah. Saya tidak tahu 3 juta rupiah ini per jiwa apa per KK. Nah, kalaupun sudah dijanjikan seperti itu, tindak lanjutnya seperti apa? Kalaupun memang benar 3 juta per KK, anggaran yang digunakan dari mana? Nah itu, dan kemudian saya harus sampaikan juga, ini mungkin sudah disampaikan bahwa ada audit terhadap 26 perusahaan ini, dan tindak lanjutnya sampai hari ini saya juga tidak tahu. Saya coba berkomunikasi dengan Pak Kadis menanyakan tindak lanjutnya, saya juga tidak direspon. Nah kemudian kalaupun ini ada audit, kalau kita mengikut undang-undang, perusahaan tambang di sana itu tidak diperkenankan untuk melewati jalan raya Parung Panjang Bunar. Kenapa? Kalau menurut undang-undang jalan raya itu tonasenya itu masuknya kelas 2, tonasenya hanya 8 ton. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini Pak Gubernur, saya harapannya ke depan bagaimana supaya jalan tambang terrealisasi. Yang kedua, bagaimana tindak lanjut Pemprov terhadap 13.544 jiwa yang terdampak yang menggantungkan hidup di pertambangan tersebut. Kenapa pada saat saya turun ke sana ada anaknya yang sudah tidak bersekolah, kemudian ada yang sudah sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, saya harus memperjuangkan aspirasi ini Pak Gubernur. Saya harus menyampaikan apa tindak lanjut dari pemerintah provinsi terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan provinsi. Nah, kenapa? Kalau menurut Undang-Undang Minerba, perusahaan tambang wajib mempunyai jalur tambang. Kalaupun mereka tidak punya jalur tambang, mereka bisa menggunakan jalan umum, tapi tentunya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, saya berharap ada tindak lanjut Pak Gubernur. Kenapa? Mereka sudah hidup bertahun-tahun di dunia pertambangan tersebut. Terima kasih. Baik, Gubernur mau direspon atau? Izin pimpinan, Hilal dari fraksi Partai Golkar. Saya pikir tadi apa yang ditanggapkan oleh Pak Doni tidak perlu ditanggapi di paripurna ini, karena kita sudah sepakat dari awal rapat paripurna ini hanya membahas tentang persetujuan KUHP dan laporan Bapemda. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini saya berharap terserah mau ditanggapin atau tidak. Ya. Tapi saya harus menyampaikan apa yang disampaikan masyarakat terhadap saya. Ya, terima kasih. Kenapa saya coba berkomunikasi dengan kepala dinasnya, saya tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Enggak. Pak Gubernur. Baik, terima kasih ya. Persoalan Parung Panjang itu adalah persoalan yang panjang. Sudah berpuluh-puluh tahun, sebuah areal yang mengalami kehancuran luar biasa, kemudian jumlah yang meninggalnya sudah lebih dari 100 orang,
kecelakaannya hampir tiap hari, masyarakat kena ISPA, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya membangun jalan. Pemprov Jabar itu sudah berusaha mulai tahun ini membangun jalan, tapi tidak mungkin jalan itu dibangun tetapi dilewati dengan truk dengan tonase di atas 20 ton. Sehingga ikhtiar kami adalah dihentikan sementara. Dihentikan sementara apa aspeknya, variabelnya? Pertama adalah variabel kerusakan lingkungan. Yang kedua, variabel perlindungan tenaga kerja. Yang ketiga, variabel reklamasi. Yang keempat adalah variabel transportasi atau transporter sebagai pengelola. Yang kelima, adanya pungutan-pungutan yang tidak didasarkan pada aspek hukum yang memadai, dan itu jelas ada. Sehingga tim audit pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari para akademisi sudah bekerja, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama akan segera diumumkan hasil auditnya. Bagaimana sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat? Sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti rekomendasi audit pakar, karena kami tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ada ikhtiar pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat yang mengalami problem karena tambangnya ditutup. Salah satunya adalah kami sudah menerima data dari para kepala desa yang hari ini data yang masuk yang harus dibantu adalah 9.000 kepala keluarga lebih. Itu pun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut karena ada di antaranya kepala desanya merangkap pemain tambang. Nah, kemudian dana yang akan diberikan oleh kami adalah 1 bulan 3 juta, mungkin sekira 2 atau 3 bulan yang akan kami berikan. 3 juta itu bersumber dari mana? Bersumber dari bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kami menggunakan dana BTT, dan ini adalah persetujuannya Kemendagri. Pemerintah provinsi berhak mengeluarkan dana tanggap darurat terhadap setiap persoalan. Nah, kemudian penyerahannya mulai minggu depan melalui nomor rekening, dan selanjutnya nanti sampai bulan Januari. Nah, apa yang akan diberikan solusi? Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi hari ini adalah ada 2. Menawarkan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tambang yang tidak dilindungi oleh BPJS, upahnya juga tidak memenuhi standar, untuk bekerja menjadi tenaga outsourcing pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ngurusin jalan. Halo guys, kembali ke channel ini untuk membahas setiap komentar-komentar netizen yang menjagal KDM. Jangan harap partainya menang di tanah Pasundan. Rakyat Pasundan bersatu, jangan pilih partai menjegal gubernur tercinta kita. Kami puas dengan jawaban Pak Gubernur kita, Pak Deddy Mulyadi. Inilah Gubernur Jabar yang luar biasa. Puas banget dengan jawaban beliau. Semoga Pak Gubernur sehat selalu. Jadilah warga Jabar yang cerdas, anggota DPRD yang mengkritik kinerja KDM. Jangan biarkan partainya bernafas di tiap TPS di Jabar saat pemilu. Keputusan Gubernur Jabar penuh dengan penuh perhitungan dan pengalaman panjang. Ini perlu dicontoh oleh semua pejabat Indonesia. Dari kisah ini kita bisa tahu siapa yang berguna bagi rakyat. Bravo Kang Deddy. Saya puas dengan jawaban Kang Deddy. Terlihat kan kader partai mana yang sukanya usik dan usil, suka sok-sokan pro rakyat tapi sebenarnya zone. Gila ini profil gubernurnya. Kalau seperti ini profil seluruh gubernur Indonesia, emas akan terwujud. Cos yang teriak nggak kebagian jatah. Warga Jabar bukan mata nolkan partai ini di Jabar. Yang proses itu masyarakat anggota DPRD yang dapat sorotan dari
penambang liar jadi stop total. Itu saja yang protes. DPRD-nya nggak kebagian jatah. Betul tuh. Parung panjang udah dari zaman dulu, sama masih SMP, jalan udah rusak. Terus tutup. Bapak Gubernur setujui. Rakyat mendukungmu. Moratorium tambang ilegal KDM, pajak nggak seberapa, tapi merusaknya luar biasa. DPR jangan didengar KDM, karena mereka cuma ikut menikmati tapi tidak bertanggung jawab setelah bermasalah. Masyarakat siapa yang kamu wakili? Woi DPR, sebelum ada tambang tidak ada masyarakat yang putus sekolah. Mantap. Yang membuat Indonesia tidak maju ya para oknum partai atau politikus. KDM cerdas, salam dari Jakarta Pak. Orang yang kinerjanya baik dan jujur selalu musuh. Bahkan sekelas Prabowo pun gak akan bisa menjawab secara detail pertanyaan dari anggota DPR tersebut. Jadi jelas KDM sangat detail menguasai pekerjaannya, beda dengan Prabowo. Padahal Prabowo ketua umum partai. Pasti itu orang dapat setoran uang tambang. Sikat terus KDM, jangan kendor pokoknya. Saya setuju dengan pidato Gubernur Jabar dan saya mendukungnya kebijakan KDM. Sampai sekarang belum paham saya fungsi dari anggota Dewan. Keren Gubernur Jabar, cerdas menguasai permasalahan dari kasih solusi. Itu bukan usulan dari rakyatan, tapi jika tambang ditutup, mereka takut kehilangan jatah dari tambang. Aspirasi sebagian masyarakat yang bekerja dari tambang itu, tapi dampaknya mengakibatkan kerusakan di lingkungan banjir. Stop tambang selama-lamanya. Jangan membenarkan atau melegalkan tambang yang salah. Hancur nanti negara. Bawa masyarakat padahal kepentingan sendiri. Akibat perusahaan tambang itu ditutup, nggak dapat jatah. Kami tidak mengambil keputusan dari pertimbangan politik. Semoga KDM nantinya jadi presiden yang benar-benar bisa mensejahterakan rakyat. Go presiden berikutnya. PDIP itu kalau di luar pemerintahan bikin kacau, tapi kalau di dalam pemerintahan diam kayak batu. Padahal partai seperti ini harus ditenggelamkan. Masyarakat mana loh? Masyarakat Parung, malah banyak yang protes dengan tambang yang Parung. Mantap Pak Deddy Mulyadi. Wajar Jabar dari video ini sudah paham kan apa yang harus dilakukan atau siapa yang harus dikosongkan suaranya di saat nanti pemilihan lagi. Yuk jadi warga yang cerdas. Seperti biasa DPRD dapat ke lokasi dengan pertenteng dan angku yang menerima mereka pun biasanya rakyat. Jadi dua kalian. Rakyat harus ikut kompak jaga lingkungan. Tambang akan dikelola oleh rakyat setempat, jangan melibatkan Pemprov Jabar. Semoga bisa menguntungkan semua pihak. Biar DPR ini tahu dimanapun yang namanya tambang itu merusak alam dan semua pengelola tambang banyak melanggar. Anggota DPR gak usah didengar. Jangan-jangan
mereka dapat keuntungan dari petambang-petambang tersebut. Tutup. Petugas partai bukan main, hebatnya memperjuangkan wong cilik nanti naikkan lagi tunjangannya ya. Jangan bawa-bawa rakyat kalau bukan kepentingan golongan Pak. Itu jawaban gubernur yang terbaik. KDM turun langsung ke masyarakat. Tidak mendengar aduan yang tidak jelas. Lanjutkan hidup KDM. Dapat fee berapa ya kira-kira? Anggota dewan yang mengebela pertambangan ini ya, atau seperti yang sudah juga punya saham di tambang tersebut. Halo DPRD, yang nanya isi otaknya nyampe nggak apa yang disampaikan KDM.